terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kali ini saya bersama Bapak Tony selaku pembuat alat musik ya, yaitu terlebih khusus ke alat musik Bumberdom di sini. Jadi di sini saya hanya mau mencari Bapak terkait dengan alat musik Bumberdom ini. Jadi pertanyaan yang pertama, mungkin di sini saya mau bertanya, mungkin sejak kapan ya Bapak mulai bisnis di alat musik ini? Oke. Kalau soal bisnis alat musik ini sebenarnya sudah dari 15 tahun lalu. Dari 15 tahun lalu itu saya mulai produksi dan saya jual ya. Saya jual kiri kanan ya. Oh, berarti sejak 15 tahun berarti tahun 15 tahun lalu 2014 2015 ya. Ya. 2014 ya. Itu yang saya berani produksi. Kalau untuk cara main memang saya sudah dari SD memang. Dari SD ya. Dari SD saya sudah tahu main apa semua, tapi untuk saya produksi sendiri di sekitar tahun 2014 tahun 2015 ya. Sudah lama sekali ya, sudah Ya. mulai bisnis ini. Berarti mungkin dari Bumberdom ini sendiri kira-kira hasil berapa ya? Oke. Kalau soal Bumberdom ini saya mau katakan bahwa ini tidak bisa kita jual secara eceran ya. Semua Bumberdom ini ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek ini Bumberdom nada tinggi, dan yang panjang ini Bumberdom nada rendah. Nada rendah. Jadi kalau untuk pemasaran barang ini dia tidak ada gunanya ketika kita tidak dikolaborasikan dengan suling bambu. Tapi sebenarnya bukan kolaborasi, tapi memang dia paketan. Ya, satu paket dia dengan suling bambu. Jadi nanti didominasi oleh suling bambu. Ya. Sementara ini sebagai bahan pelengkap, sebagai bassnya. Jadi kalau mau jual, Opa tidak jual eceran Bumberdom kosong. Jadi kalau ketika Bapak mau jual, dia harus satukan dengan suling bambu, baru Opa jual. Ya. Saya sudah mengerti apa yang Opa tadi sudah sampaikan tadi. Mungkin soal biaya pembuatannya ini kira-kira membutuhkan biaya berapa untuk pembuatan? Mungkin dari bahannya ya. Dari bahan. Oke. Kalau dari bahannya ini sebenarnya dari bambu ya. Ya. Bambu kita setempat. Bahan dari bambu. Kalau ini bahasa Indonesianya bulu. Ini sejenis bambu juga tapi bulu bahasa Indonesia. Bahasa daerah kita setempat di sini ila. Ada yang lain dikatakan wulu. Wulu atau ila. Ya. Terus kalau untuk proses pembuatan ini itu sebenarnya ini kita potong dia pada saat musim kering, musim panas. Ya. Musim panas kita ke hutan bambu, kita potong lalu kita lepas dia di hutan. Proses pengeringannya sendiri. Terjadi dia kering sendiri. Jadi tidak ada bilang kita potong habisnya masih mentah terus kita jemur di matahari, tidak. Karena nanti cepat sekali untuk retak ya. Jadi setelah kita potong di hutan, itu proses pengeringan kita lepas dia sampai kering, baru kita ambil. Setelah kita ambil baru kita jadikan dia sebagai alat musik tadi ya. Sehingga dia bisa tahan lama. Kalau boleh tahu nih, bahan mentahnya ini dibeli atau bagaimana? Oke. Saya rasa bahwa kita di sini di daerah kita sini itu hampir setiap keluarga memiliki bambu. Jadi bahan bakunya seperti ada banyak ya. Berkelimpahan. Jadi saya mau katakan bahwa saya pakai beli tidak. Karena bahkan kita berkelimpahan ya. Saya tidak pakai beli. Ini juga dia kita cari di hutan-hutan yang sebenarnya orang bahkan tidak ada.
Ya, orang rasa bahwa tidak ada manfaat tadi ya. Oh iya. Ini semua orang rasa tidak ada manfaat apa semua ya. Iya. Jadi kita ambil, lalu kita rakit dia dengan teknik, Iya. rakit jadi alat musik, lalu alat musik tradisional, lalu kita pasarkan, kita jual, bisa jadi nilai ekonomis, dapat jadi uang lah. Wah, berarti bakal mendapat keuntungan besar ya Ya, ya. dari omset. Artinya saya mau bilang besar, tidak sebenarnya. Baru tujuan saya pertama bukan soal bilang uang tadi wirausaha, Iya, iya. bukan soal uang, tapi uang penting. Terlebih lagi saya bisa warisi musik-musik budaya ini untuk generasi selanjutnya. Seperti kalian semua, Iya, iya. saya warisi. Jadi kalian termasuk perpanjangan tangan dari Opa untuk tugas kalian untuk regenerasi lagi ke depan. Oh, siap, siap. Oke. Oke. Baik, mungkin itu saja ya dari kami. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Oke, sekian, terima kasih.